Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulianti dengan NIM 0901 1182 02 Saya dari kelas FK5B angkatan 2020. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang cyber etik, di mana video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir semester mata kuliah etika profesi. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya memiliki 4 topik pembahasan. Yang pertama itu ada introduction, yang kedua ada contoh pelanggaran, yang ketiga ada contoh kasus, dan yang keempat ada kesimpulan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu introduction. Nah, di introduction ini kita akan mengetahui apa sih itu cyber ethics. Nah, apa itu ethics? Nah, jadi sebelum kita mengetahui apa itu cyber ethics, maka kita harus mengetahui apa itu ethics. Jadi ethics atau etika menurut Case Bertens adalah nilai dan norma moral yang menjadi suatu acuan bagi umat manusia. Jadi baik cara individu atau kelompok dalam mengatur semua tingkah lakunya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu ethics, selanjutnya apa sih itu cyber? Nah, cyber atau biasanya itu kalau diterjemahkan yang berarti dunia maya, ini merupakan media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online. Nah, jadi apa sih cyber ethics itu? Jadi cyber ethics di sini kalau menurut Chance merupakan moral yang dibuat individu ketika menggunakan teknologi dan media digital ketika berada di internet. Oke, langsung saja. Di sini ada contoh pelanggaran, di mana di sini saya akan membahas tentang cybercrime. Oke, selanjutnya, nah, apa sih itu cybercrime? Jadi, cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Dan cybercrime ini didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Jadi cybercrime ini adalah tindak kejahatan yang terjadi dalam perkembangan teknologi internet. Nah, di sini ada karakteristik cybercrime, di mana kalau dalam perkembangan kejahatan konvensional, cybercrime ini dikenal dengan dua jenis. Yang pertama adalah kejahatan kera biru atau blue collar crime. Yang kedua ada kejahatan kera putih atau white collar crime. Nah, untuk kejahatan kera biru, itu contohnya seperti perampokan, pembunuhan, pencurian, dan ini pelakunya itu berasal dari kelas bawah, yaitu kurang berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Sedangkan kalau kejahatan kera putih atau white collar crime itu contohnya seperti korporasi, birokrat, dan malpraktek. Jadi pelakunya itu berasal dari kalangan terpelajar, birokrat, dan berpenghasilan tinggi. Nah, di sini juga ada karakteristik cybercrime. Yang pertama itu ada berdasarkan ruang lingkup kejahatan. Ya ini bersifat global dan transnasional, jadi sulit untuk menentukan yurisdiksi hukum negara mana yang akan dipakai. Yang kedua, sifat kejahatan. Nah, sifat kejahatan cybercrime ini non-violence atau tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat atau tanpa kekerasan. Yang ketiga, ada pelaku kejahatan, di mana pelaku kejahatan cybercrime ini bersifat universal, jadi oleh orang-orang yang cerdas dan paham internet, namun tidak menduduki jabatan penting atau white collar. Selanjutnya, modus kejahatan cybercrime itu sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak paham IT. Dan yang kelima di sini ada jenis kerugian yang ditimbulkan. Jadi kerugian yang ditimbulkan itu bisa dari material, non-material, misalnya waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, bahkan kerahasiaan informasi. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis cybercrime, di mana di sini yang pertama itu adalah unauthorized access, yang kedua ada illegal contents, yang ketiga ada data forgery, yang keempat cyberstalking and cyberterrorism,
Yang kelima ada hacking dan cracking. Yang keenam ada cyber espionage, sabotage, and extortion. Yang ketujuh ada offense against intellectual property. Yang kedelapan ada infringement of privacy. Yang kesembilan ada cyber squatting and typo squatting. Dan yang terakhir ada carding dan hijacking. Nah, jadi di sini ada penjelasan dari unauthorized access dan illegal contents. Jadi jenis unauthorized access ini merupakan kejahatan siber yang terjadi pada saat seseorang masuk atau menyusup ke sistem jaringan komputer tanpa izin dan tidak sah. Contohnya tindakan probing dan fraud. Selanjutnya ada illegal contents di mana dilakukan dengan memasukkan sejumlah data atau informasi ke dalam internet, di mana informasi tersebut sifatnya tidak betul atau tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum. Contohnya misalnya penyebaran konten pornografi dan pencemaran nama baik. Selanjutnya ada jenis cybercrime data forgery. Jadi data forgery ini memasukkan data pada dokumen penting di internet. Contohnya memasukkan alamat situs bank atau lembaga resmi. Selanjutnya di sini ada cyber stalking and cyber terrorism, di mana cyber stalking sendiri itu tindakan pelecehan atau teror menggunakan media internet. Contohnya itu misalnya kita mendapat email tanpa nama dan identitas yang benar yang berisikan ancaman terhadap kita. Selanjutnya ada cyber terrorism, di mana tindakan cybercrime pada pemerintahan atau warga negara. Bisa ini menggunakan file encryption, steganografi, defacing, atau mengubah halaman web dari suatu pemerintahan. Selanjutnya ada jenis cybercrime, hacking and cracking. Jadi hacking and cracking ini merupakan penguasaan atau pengambilan alih sistem, di mana hacking untuk hal-hal negatif disebut cracking atau pembobol, seperti pembajakan akun, web, DOS, atau denial of service secara resmi. Selanjutnya ada cyber espionage, sabotage, and extortion. Jadi cyber espionage ini merupakan kejahatan dengan memanfaatkan internet untuk memata-matai pihak lain. Sedangkan sabotage and extortion adalah kejahatan yang dilakukan dengan mengganggu, merusak, atau menghancurkan suatu data program dan atau sistem jaringan komputer. Jadi misalnya kegiatan memata-matai rahasia dagang dan bisa merusak sistem jaringan yang digunakan untuk menyimpan rahasia tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada jenis cybercrime offense against intellectual property. Jadi kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contohnya adalah penipuan tampilan pada website suatu situs milik orang lain secara ilegal. Selanjutnya, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada infringement of privacy. Jadi kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Jadi seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada jenis cybercrime, cyber squatting, and typo squatting. Jadi, cyber squatting itu adalah kejahatan siber dengan mendaftarkan alamat domain nama perusahaan orang lain, kemudian berusaha menjual kepada perusahaan tersebut dengan harga yang mahal. Nah, sedangkan typo squatting ini dilakukan dengan membuat domain yang mirip dengan milik orang lain, dan nama domain tersebut merupakan saingan dari suatu perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir di sini ada carding and hijacking, di mana carding itu sendiri merupakan kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan card kredit orang lain. Sedangkan kalau hijacking itu merupakan pembajakan hasil karya orang lain atau software pirasi. Oke, setelah jenis cybercrime, di sini ada faktor-faktor penyebab timbulnya cybercrime. Yang pertama itu adalah kurangnya sosialisasi atau pengarahan baik dari akademi umum seperti sekolah atau edukasi dari orang tua mengenai manfaat dari internet sehingga banyak penyalahgunaan yang terjadi. Yang kedua, semakin maju sebuah negara tapi tidak diimbangi kesejahteraan masyarakatnya, maka semakin besar kemungkinan kesenjangan sosial terjadi. Yang ketiga adalah makin maraknya sosial media, media elektronik, dan media penyampaian virtual atau cloud, sehingga membuat manusia menjadi makin tergandrungi
akan akses internet di dalam kehidupannya. Yang keempat itu ada gaya hidup. Yang kelima adalah kelalaian daripada manusia itu sendiri. Yang keenam adanya keinginan pengakuan dari orang lain. Yang ketujuh yaitu kian majunya teknologi dan mudahnya mengakses jaringan internet anytime, anywhere tanpa ada batasan waktu. Oke, selanjutnya di sini kita memasuki pembahasan yang kedua yaitu contoh kasus. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dua contoh kasus di mana bersifat nasional, yang kedua adalah internasional. Oke, langsung saja untuk contoh kasus nasional. Di sini dapat kita lihat bahwa terjadi pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Jadi, pada suatu dunia perbankan dalam negeri juga digegerkan dengan ulas Stephen Haryanto yang membuat situs asli tetapi palsu layanan perbankan lewat internet BCA atau Bank Sentral Asia. Jadi, lewat situs-situs aspal, jika nasabah salah mengetik situs asli dan masuk ke situs-situs tersebut, maka identitas pengguna atau user ID dan nomor identifikasi personal atau PIN dapat ditangkap. Tercatat sudah 130 nasabah tercuri data-datanya, namun menurut pengakuan Stephen sendiri pada situs Master Web Indonesia, tujuannya itu membuat suatu situs plesetan adalah agar publik memberi perhatian pada kesalahan pengetikan alamat situs, bukan menggeruk keuntungan. Persoalannya tidak berhenti di situ, namun pasalnya banyak nasabah BCA yang merasa kehilangan uangnya untuk transaksi yang tidak dilakukan. Ditengarai para nasabah itu kebobolan karena menggunakan fasilitas internet banking lewat situs atau alamat lain yang membuka link ke klik BCA, sehingga memungkinkan user ID dan PIN pengguna diketahui. Nah, jadi namun ada juga modus lainnya seperti ribuan nasabah telah memenangkan undian dan harus mentransfer sejumlah dana lewat internet dengan cara yang telah ditentukan penipuan. Atau saat kartu ATM masih di dalam mesin, tiba-tiba ada orang lain menekan tombol yang ternyata mendaftarkan nasabah ikut fasilitas internet banking, sehingga user ID dan password diketahui oleh orang tersebut. Nah, jadi dari kasus di atas itu merupakan modus kejahatan penyalahgunaan user ID dan password oleh seseorang yang tidak mempunyai hak. Dan motif kegiatan dari kasus ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai kejahatan abu-abu, di mana kasus ini merupakan jenis cybercrime unauthorized access dan hacking atau cracking. Dan sasaran dari kasus ini termasuk ke dalam jenis cybercrime menyerang hak milik atau against property, dan sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang pribadi atau against person. Nah, dari kasus tadi itu undang-undang yang dilanggar adalah pasal 30 UU ITE tahun 2008 ayat 3, di mana yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, atau cracking, hacking, dan illegal access, maka ancaman pidana pasal 46 ayat 3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 800 juta rupiah. Oke, selanjutnya di sini ada contoh kasus secara internasional, di mana di sini ada contoh kasus di negara Jerman, di mana cybercrime dan pornografi anak di Jerman pada saat ini meningkat. Di mana di sini dapat kita lihat pejabat tinggi keamanan Jerman merepresentasikan statistik kejahatan untuk tahun 2021 yang mendokumentasikan sekitar 5,5 juta kasus. Meskipun kejahatan secara keseluruhan turun 4,9% selama 2 tahun 2020, ini tahun kelima berturut-turut tingkat kejahatan menurun. Dan juga ada tren yang mengkhawatirkan. Jadi peningkatan tajam terjadi dalam cybercrime atau kejahatan siber dan distribusi foto pelecehan seksual anak. Nah, mengutip dari peningkatan 108,8% dalam distribusi pornografi anak dibandingkan dengan tahun 2020, Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser
mengatakan bahwa tingkat mengerikan dari kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah mandat yang jelas bagi saya untuk mengambil tindakan dengan semua konsekuensi yang mungkin. Misalnya dengan memerangi pelecehan seksual terhadap anak-anak dan penyebaran foto serta video pelecehan keji melalui internet adalah prioritas utama. Jadi, Pak Esar mengatakan kepada wartawan bahwa penurunan kejahatan sebagian merupakan hasil dari investasi negara itu dalam perekrutan penegakan hukum. Nah, di sini dia menambahkan bahwa tujuan langsungnya adalah memperluas kemampuan Kantor Polisi Kriminal Federal atau BKA untuk memerangi distribusi gambar dan video anak-anak tersebut serta menekan penyelidik untuk lebih agresif. Tidak sampai di situ, Mendagri Faisal juga menyebut pihak Buena akan meningkatkan analisis data online untuk membantu memerangi fenomena tersebut, di mana kerjasama dengan United States National Center of Missing and Exploited Children telah membantu polisi melacak pelaku karena organisasi nirlaba Amerika Serikat secara teratur memberi informasi kepada polisi tentang kejahatan yang terjadi di Jerman. Jadi faktor lain yang memicu kenaikan tersebut, kata para pejabat, adalah fakta bahwa banyak anak dan remaja secara bebas mendistribusikan gambar eksplisit seksual anak-anak dan pelajar muda dalam grup obrolan seperti aplikasi WhatsApp, Instagram, dan Snapchat. Jadi kejahatan siber akan terus meningkat secara konsisten pada tahun 2021 dan naik 12,1 dibandingkan tahun 2020. Jadi jumlah kasus kejahatan dunia maya yang meningkat 2 kali lipat sejak 2015, kata Presiden BKA Holger Manch, untuk mengimbanginya kita perlu cepat mendorong transformasi digital dalam kepolisian. Manch mengatakan pihak berwenang menyaksikan perubahan struktural dalam kejahatan, mencatat bahwa telah mendaftarkan 146.363 kasus kejahatan online tahun lalu. Meskipun dia menunjukkan bahwa banyak kejahatan semacam itu tidak dilaporkan. Oke, selanjutnya di sini ada undang-undang Jerman, tapi tidak tahu untuk SK-nya berapa yang saya temui. Jadi modus kejahatan ini adalah penyebaran pornografi melalui media internet. Motif kegiatan dari kasus ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Kasus cybercrime ini merupakan jenis cybercrime illegal contents, di mana sasaran dari kasus ini adalah cybercrime menyerang pribadi atau against person. Nah, untuk undang-undang yang dilanggar di Jerman tidak disebutkan, tetapi untuk ancaman bagi yang melakukan pornografi anak di Jerman, Jerman akan menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun bagi pemilik dan penjual materi pornografi anak seperti termaktub dalam rancangan undang-undang baru mereka. Sedangkan untuk undang-undang yang dilanggar, jika disesuaikan dengan undang-undang yang ada di Indonesia, maka akan terkena pasal 282 KUHP pornografi, di mana tentang penyebaran pornografi melalui media internet. Jadi Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang tindak pidana pornografi dengan pasal 29 Undang-Undang Pornografi mengancam setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewa ataupun menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun, atau pidana denda paling sedikit 250 juta atau paling banyak itu 600 juta rupiah atau 6 miliar rupiah. Oke, selanjutnya di sini ada cara penanggulangan cybercrime, di mana yang pertama adalah penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Jadi penggunaan enkripsi ini itu sangat penting karena dengan penggunaan enkripsi ini maka kita dapat dengan mudah mengubah data-data yang dikirim sehingga tidak mudah disadap atau plain text tidak diubah menjadi ciphertext.
Yang kedua adalah penggunaan firewall. Tujuan utama dari firewall adalah untuk menjaga agar akses dari orang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Program ini merupakan perangkat yang dijentahkan antara internet dengan jaringan internal. Dan informasi yang keluar dan masuk harus melalui atau melewati firewall. Selanjutnya itu adalah perlunya cyber law, yaitu cyber law ini merupakan istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI atau teknologi informasi. Jadi istilah lain adalah hukum TI Law of IT, hukum dunia maya atau virtual world law, dan hukum Mayantara. Selanjutnya melakukan pengamanan sistem, mulai dari jaringan, dengan melakukan pengamanan VTP, SMTP, Telnet, dan pengamanan web server. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi, berdasarkan materi yang telah kita bahas pada slide-slide sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa cybercrime ini merupakan kejahatan yang timbul karena dampak negatif pemanfaatan teknologi internet. Dan cybercrime ini bukan hanya kejahatan terhadap komputer, tetapi juga kejahatan terhadap sistem jaringan komputer dan pengguna. Dan pelaku cybercrime saat ini pun melakukan kejahatan bukan hanya karena mempraktikkan keahlian yang dimiliki, tetapi juga karena motif lainnya seperti uang, dendam, politik, iseng, dan sebagainya. Jadi cybercrime ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi terhadap komputer dan jaringannya. Oleh karena itu, dalam penanggulangannya dibutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Selain itu juga diperlukan adanya kerjasama dengan lembaga khusus untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif pada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus tentang penanggulangan cybercrime. Oke, mungkin itu saja materi atau pembahasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.